Anime ini sangat terkenal banget di musim ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari timeline gue dari yang paling atas sampai paling bawah, dan lain-lain. Semua ngebahas ini anime. Ya, gue ngebahas anime Hige Hero. Hige Wosuru Joshikose bla bla bla. Pokoknya panjang banget. Dan anime ini pun bisa teman-teman tonton secara resmi di channel Muse Indonesia. Jadi untuk menonton anime ini nggak susah-susah banget. Dan kali ini gue Afriel akan memberikan alur cerita anime Hige Wosuru episode 1 sampai 3. Let's go to the intro. Yoshida adalah seorang pekerja kantoran. Dia berumur 26 tahun. Lantas, dengan umurnya yang sudah tua ini dan sudah kayak om-om yang jarang banget merawat diri, dia akhirnya mengajak minum atasannya, yaitu adalah manajernya sendiri, Goto Airi. Di tempat tersebut pun, dia langsung menyatakan cintanya kepada sang manajer yang telah lama dia sukai. Dan lu tahu kan apa yang terjadi? Iya, dia ditolak. Dia kurang ganteng. Karena dia ditolak pun, akhirnya dia hanya bisa pelongo-pelongo sambil mabiok-mabiokan. Dalam perjalanan pulang pun, dia akhirnya menemukan sang bidadari cantik, yaitu adalah Neng Sayu Ogiwara. Di sana mereka berbincang-bincang sedikit, dan Neng Sayu pun akhirnya meminta kepada Mas Yoshida untuk nginap di rumahnya. Karena dalam keadaan mabuk, Mas Yoshida pun ini ACC aja nih sama permintaannya Neng Sayu. Sehabis di rumah tentu saja Mas Yoshida ini ya nggak ngapa-ngapain Neng Sayu kali. Ya lalu Neng Yoshida Neng Sayu pun bingung karena Mas Yoshida tidur. Mas Yoshida tidur, Neng Sayu bingung, ya nonton Oli. Nah, langsung saja di pagi hari yang cerah, si Yoshida ini menemukan kalau Neng Sayu tuh sudah membuatkan makanan yaitu sop miso. Alasan Sayu membuatkan sop miso itu adalah karena ketika lagi ngigau, Yoshida itu meminta sop miso juga. Jadinya langsung saja Sayu membuatkan sop miso, dan sop miso itu pun sangatlah lezat sekali gitu. Lalu di sini di pagi hari yang sangat indah juga itu pun Yoshida bercerita banyak hal kepada Sayu. Kalau misalnya jangan lagi godain gue. Lu tahu kan gue tuh sukanya ama yang lebih tua, ama yang lebih gede. Lu itu kagak, memang lu itu emang bohai, lu itu emang seksi, lu itu emang Joshikose, anak SMA teen girl. Kalau gue cari lu di video mantap-mantap, pasti lu jadi genre favorit gue. Tapi kalau real life, gue ingin mantap-mantap sama yang lebih tua, lebih dewasa. Karena gue ini pecinta MILF sejati bro. Gue nggak mau hilangin kiblat gue. Ya gitulah isi percakapan mereka. Akhirnya Neng Sayu pun berhenti menggodai si Mas Yoshida. Mas Yoshida ini demi idealismenya kagak mau mantap-mantap sama Sayu. Kalau gue jadi Yoshida, gak ada habis-habisnya itu kan. Tentu saja di sini Yoshida juga menyadari kalau Sayu tidurnya tidak nyaman kalau di bawah karena dia menikmati kasur, nggak mau sekasur berdua. Tidak VKI sekali Anda Yoshida. Akhirnya pun mereka membeli kasur, dan kasur itu dibelikan untuk Neng Sayu tentunya. Dan itu membuat Neng Sayu itu sangat bahagia sekali bisa mendapatkan kasur baru. Karena ketika dia dia nggak pernah diberikan kebaikan seperti ini. Makanya Sayu itu sedikit bingung dan curiga kepada kebaikannya Mas Yoshida yang baik kebangetan ini pun. Di hari libur tentu saja Yoshida bersama Sayu itu pergi ke supermarket. Mereka membeli peralatan-peralatan cewek. Ya lu tau lah kayak make up, eyeliner linear, watercolor, water grading, laptop ROG dan lain-lain. Pokoknya perlengkapan cewek lah yang membuat si Sayu ini pun merasa gimana gitu, merasa merepotkan Mas Yoshida yang sudah baik banget ini. Di rumah tentu saja Neng Sayu pun berpikir keras gitu kan. Ini kenapa ini Mas Yoshida ini kok baik banget kan. Bahkan Mas Yoshida pun nawarin handphone lah, nawarin inilah, nawarin itulah. Padahal Neng Sayu itu cuman urus-urus rumah, kayak pembantu aja gitu loh. Gak berbuat banyak hal. Sedangkan cowok-cowok lain yang nginep dikasih inep, itu Neng Sayu tuh ngasih segala-galanya, termasuk kimochi-kimochi. Lalu Mas Yoshida pun marah, lu jangan godain gue, lu tahu kan gue demennya sama Big Bobs dan yang lebih dewasa, lu masih bocil, nggak ada sensasinya lu, gue tim janda bro. Lalu pun Yoshida akhirnya bekerja. Ketika dia bekerja, dia memarahi bawahannya. Ya, bawahannya adalah Mishima Yuzuha. Dia memarahi karena codingnya error. Karena di sini Yoshida kayaknya seorang programmer dan bawahannya itu kebetulan juga seorang programmer kayaknya. Lalu pun karena hari itu sudah malam dan Yoshida bersama Neng Yuzuha ini lembur, lalu Neng Yuzuha pun mengajak Mas Yoshida itu untuk makan malam bareng gitu kan. Di sana
Mishima membawakan bekal untuk Yoshida. Hareman ini boy, hareman ini boy. Tentu saja, ini adalah hareman bos, Yoshida gitu loh. Lantas Yoshida pun yang bingung tidak bisa menghubungi Neng Sayu yang berada di rumah. Inisiatif dia akhirnya dilakukan. Dia tetap membeli handphone bersama temannya si Hashimoto. Wanjir, gak ada gambarnya, gak penting juga ini orang, cuma supporting. Udah kawin soalnya dia cerita ini. Akhirnya pun dia membelikan secara diam-diam karena kalau misalnya ditawarin ya Neng Sayu nggak bakal mau gitu loh. Oke lah, selepas membelikan handphone yang kalau nggak salah bentuknya kayak Xperia Sony itu, ternyata si manajer Bude Goto Airi ini lagi-lagi ngajak Mas Yoshida gitu kan untuk minum-minum bareng, untuk ngobrol bareng. Cila, ini kenapa ini si Bude Goto Airi ini? Akhirnya Mas Yoshida pun ngeinggihkan aja gitu kan. Siapa tahu gitu. Tiba-tiba cintanya diterima gitu. Gak ada angin, gak ada hujan gitu kan. Ternyata di situ ternyata Mbak Goto Air itu cuman penasaran aja gitu. Kenapa akhir-akhir ini Mas Yoshida tuh kelihatan bersih, kelihatan merawat diri, kayak udah punya istri gitu. Ya akhirnya Mas Yoshida pun jujur aja gitu. Nggak ada Bude, nggak ada. Aku tuh nggak punya bini, nggak punya istri, apalagi pacar gitu. Aku tuh masih sayang sama kamu. Aku tuh nunggu kamu biar peletku tuh sukses. Nggak sukses dari tadi. Nggak dapetin kamu. Dan di sini pun Yoshida malah menanyakan hal yang sangat dewasa banget. Bude Goto itu ukuran sampean pinten ya? Wah, dikasih tahu ikap Yoshida. Wah gitu, langsung kan Yoshida langsung birahinya naik ke langit gitu kan, makin cinta dia sama Bude Goto Airi gitu karena dikasih tahu ternyata ukurannya setara Rias bukan sih, setara Akeno Himejima, tapi masih gede. Akejima dari ukuran cupnya ya, bukan ukuran cup tapi lingkarnya masih gede si Akeno Himejima. Lalu ketika Mas Yoshida itu pulang disambut dengan pelukan hangat oleh Neng Sayu. Allahu Akbar, ini pelukannya nikmat banget bro. Gue juga pengen dipeluk oleh cewek secantik Neng Sayu. Dan selepas berpelukan tersebut, akhirnya Mas Yoshida ini memberikan handphone yang telah dibelikan. Di situ Neng Sayu itu sangat bersyukur, sangat berterima kasih karena telah dipungut sama Mas Yoshida ini gitu kan. Dan akhirnya pun mereka tidur. Dalam tidur itu ada flashback. Wah, ini flashbacknya nih mantap jiwa gitu kan. Itu adalah flashback seketika Sayu itu jadi mainan orang-orang cowok-cowok lain gitu kan. Anehnya di situ si Sayu dipanggil Miyuki, Ike Miyuki, tas kita kudasai. Miyuki. Siapa lagi ini Miyuki ini? Jangan-jangan yang itu ya, ketua OSIS itu ya, yang pacarnya Shinomiya Kaguya. Oh beda bro. Anime sebelah itu bro. Season 3-nya kapan bos? Oke lah. Lantas pun di malam hari Neng Sayu terbangun dari tidurnya. Dia karena mengingat hal atau memimpikan hal tersebut gitu. Di pagi harinya teman-teman Mas Yoshida tuh mempertanyakan kenapa ini Mas Yoshida nggak mau ikut perjalanan bisnis gitu. Teman-temannya pun langsung curiga kalau Mas Yoshida ini tuh udah punya cewek, makanya dia ingin lama-lama sama ceweknya daripada pelongok-pelongok ke sana kemari. Hal itu pun membuat teman-temannya itu penasaran, ini kenapa nih Mas Yoshida ini ya, kenapa dia tiba-tiba itu nggak mau perjalanan bisnis padahal dia gila kerja gitu. Di sisi lain gitu ya, di sisi lain nih Neng Sayu itu nunggu kepulangan Mas Yoshida. Baper amat gua, bucin kecepatan tinggi gitu kan. Dikasih kabar oleh Mas Yoshida, Dek, ini Mas ini lagi nonton film sama rekan kerja, kamu makan duluan aja. Ups, Sayu langsung di sini mikir kan, pasti Mas Yoshida ini bareng cewek, pasti bareng cewek. Lah gitu ya, namanya juga cewek ya, pasti mikirnya ya yang negatif thinking dulu lah. Lalu pun Neng Sayu ini keluar dari rumah, dia jalan-jalan cari kemana Mas Yoshida yang sangat dia cintai. Cielah, sangat dia cintai gitu. Ternyata di samping dia bersembunyi di tiang listrik, dia melihat kalau si Mas Yoshida itu bareng cewek gitu, dan kelihatannya ceweknya lebih dewasa dari dia. Iyalah, lebih dewasa dari dia, pekerja kantoran. Tapi di situ Neng Sayu percaya diri kalau Mas Yoshida nggak mau sama itu cewek. Ya, cewek itu adalah Mishima Yuzuha gitu kan, si programmer yang sering dibacotin sama Mas Yoshida. Kenapa Sayu mikir kayak gitu? Ya jelas lah, soalnya ukuran tetek kalah gitu kan. Umur tuaan Mas Yoshida. Mas Yoshida tuh totalitas sempurna, idealismenya tuh demen sama Bude Goto gitu kan. Lalu Neng Sayu pun yang cemburu ekstrim gitu kan, langsung gitu ke taman gitu kan. Ngapain ke taman gitu kan? Mau jualan pentol deh gitu. Dan di taman itu pun dia bertemu dengan
Mbak Yuzuha Mishima. Di sana mereka curhat ya biasalah. Curhat ala-ala cewek kan ya. Lu tahu sendiri curhatnya ngapain gitu. Mas Yoshida pun plongo ini. Wah, kemana ini Dek Sayu? Dia pun mencari-cari gitu kan. Mencari Dek Sayu dan akhirnya ketemu. Dan ketika bertemu dengan Dek Sayu di taman, dia juga bertemu dengan adik kerjanya di kantor, yaitu Yuzuha Mishima. Kembali ya, tadi Mishima Yuzuha, sekarang Yuzuha Mishima. Intinya namanya adalah Yuzuha ya. Lalu pun mereka pulang. Nah, di rumah mulai gitu. Di situ si Neng Sayu ini goda-goda ekstrim Mas Yoshida gitu. Dia cuma pakai dalaman warna hitam. Wah, anjay, dewasa sekali gitu ya. Oke, buat informasi aja, kalau misalnya cewek udah pakai warna yang gelap-gelap seperti hitam, ungu tua, itu biasanya dia tuh udah dewasa banget, dan itu juga kesukaan laki-laki, bre. Jadinya ini bener-bener Neng Sayu pengalamannya luar biasa gitu kan. Dan di situ dia godain ekstrim banget kan Mas Yoshida. Cuman Mas Yoshidanya ini bener-bener kayak bencong gitu, nggak mau, dia ditolaknya mentah-mentah. Pokoknya nggak mau gitu. Dengan dalih dia ingin melakukannya sama yang dia cintai, padahal dia maunya tuh kayak Bude Goto Airi gitu. Nah, kalau misalnya Neng Yoshida ini lebih tua dan seyahut Bude Goto, ini Mas Yoshida gak ada pikir panjang, gak ada dulu dia ketik rek spasi-spasi, langsung aja dia bertusbol berkecepatan ekstrim dan tinggi sekali. Dan akhirnya pun di situ Neng Sayu dimarahin habis-habisan sama Mas Yoshida. Dia bilang, lu nggak usah kayak gini dah, idealisme gue tetap, gue maunya sama Bude Goto dulu. Nggak mau aku lah, nanti kalau aku ejakulasi dini sama anak SMA, mabuk lah aku, malu lah aku gitu. Nah, seperti itulah mungkin yang dipikirkan oleh Mas Yoshida. Di situ pun Sayu pun akhirnya mengerti kalau Mas Yoshida ini pure bener-bener sangatlah baik, cowok yang sangat baik ya, calon-calon harem king harus sangat baik. Lalu Neng Sayu pun pakai bajunya kembali. Sana mereka berbincang-bincang sangat panjang, dan episode 3 ini diakhiri dengan senyuman cantik dari Neng Sayu. Jadi sampai di situ aja alur cerita 3 episode pertama dari Hige wo Suru, dan episode 4 sampai 6 akan gue lanjutkan kalau sudah rilis. Jadi thanks for watching, gue Afriel dan terima kasih telah mampir ke Arch Mime.